Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pelajaran Sejarah Indonesia. Kelas 12 MIPA 2, kelompok 13. Selamat siang, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Angelina. Saya Erik. Saya Anjir Sutarto. Saya Randi. Saya Sergio Bongkarter. Hari ini kami akan menjelaskan tentang masa reformasi pada zaman SBY yang kedua. Pemilu 2009 berhasil dimenangi oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Budiono. Selanjutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 2009. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan beberapa kebijakan. Kebijakan pertama, memperbaiki pelayanan publik. Kebijakan yang kedua, memperkuat sistem politik. Kebijakan yang ketiga, mewujudkan good governance. Dan yang terakhir, kebijakan keempat, memajukan pendidikan. Undang-Undang Pelayanan Publik yang disahkan oleh DPR pada 23 Juni 2009 memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi piranti yang sangat jelas dan tegas mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, di mana birokrasi dan masyarakat memiliki keseimbangan hak maupun kewajiban. Demikian ditegaskan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional 2009 dan pembukaan pameran internasional pelayanan publik yang dibacakan oleh Menko Kesra Abu Rizal Bakri di Jakarta, Selasa 23 September. Dengan demikian pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ujarnya. Ditambahkan peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional tahun 2009 ini memiliki arti sangat penting, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di dunia. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 57/277 yang menetapkan tanggal 23 Juni sebagai Hari Pelayanan Publik International Public Service Day. Resolusi itu menghimbau seluruh negara anggota PBB untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan semua pihak yang bergerak di sektor publik mengenai pentingnya melaksanakan peningkatan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintah SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Kabinet Indonesia Bersatu II yang dibentuk tahun 2009, tahun demisioner 2014 dengan jumlah penjabat 34 orang. Kabinet tersebut ditetapkan oleh Presiden memiliki 45 program dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan program aksi yang akan dijalankan oleh pemerintah di seluruh tanah air yang berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional. Dari 45 program tersebut, telah ditetapkan 15 program pilihan yang dianggap lebih mendesak untuk betul-betul diprioritaskan pada 100 hari. 15 program pilihan 100 hari pertama KIB 2. 1. Pemberantasan mafia hukum. 2. Revitalisasi industri pertahanan. 3. Penanggulangan terorisme. 4. Listrik. 5. Produksi dan ketahanan pangan. 6. Revitalisasi perindustrian. 7. Pembenahan tata ruang tanah. 8. Infrastruktur. 9. UMKM. 10. Financing investasi. 11. Iklim dan lingkungan. 12. Reformasi kesehatan. 13. Pendidikan. 14. Kesiagaan penanggulangan bencana. 15. Sinergi pusat daerah. Perekonomian pada masa Presiden Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014.
SBY memikul beban berat untuk memimpin Indonesia keluar dari krisis ekonomi global. Krisis finansial yang disebut subprime mortgage di Amerika Serikat yang mulai terkuak sejak medio pada masa Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tercermin dalam indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik. Usaha pemerataan dan perbaikan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan ini dilakukan dengan memperdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program sarjana mendidik di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan itu SM3T menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama 1 tahun. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis. Pada 9 Juli 2014, pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan perolehan suara 53%. Pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat dijumpai pada pengutusan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain. Berbagai kebijakan yang diambil pada saat itu adalah sebagai berikut. 1. Penanggulangan terorisme. Pencegahan dan penangkapan tindak pidana terorisme dengan mengajak tokoh atau pemuka masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan terorisme melalui jalur pendidikan, kegiatan di masyarakat, dan lainnya. Dalam 100 hari, peningkatan kapasitas restrukturisasi dan penetapan apa yang akan dilaksanakan lembaga penanggulangan terorisme harus selesai dan dijalankan sebaik-baiknya ke depan. 2. Pemberantasan korupsi. Presiden SBY mendukung KPK secara penuh dan untuk pertama kalinya juga kita mengetahui pejabat-pejabat yang telah korupsi harta rakyat. Kasus korupsi di era SBY ditangani sangat serius dan diusut tuntas. Sekian penjelasan materi tentang masa reformasi zaman SBY yang kedua. Jika ada lebihnya itu berarti dari saya, dan jika ada kurangnya itu dipastikan dari teman-teman saya. Terima kasih.